Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang ada di grup Herbal Bio Community. Ya, video kali ini kita akan bahas keluhan stroke yang diakibatkan oleh hipertensi atau darah tinggi. Ya, pada saat pasien sudah mengalami hipertensi atau darah tinggi, berarti ada penyumbatan di pembuluh darah di bagian otak atau di bagian kepala. Ya, penyumbatan ini lama kelamaan akan semakin mengganggu peredaran darah ke bagian kepala. Maka selama ini kalau orang yang hipertensi selalu sakit di bagian kepala, itu akibat aliran darah ke bagian kepala sudah mulai terganggu. Ya, lama kelamaan nanti penyumbatan ini bisa membuat pembuluh darahnya menjadi bengkak. Ya, sama seperti balon pada saat sudah ditiup, ya, pembuluh darah itu menjadi tipis. Balon juga pada saat ditiup dia akan menjadi tipis. Maka pada saat jantung bekerja terus-menerus, ya, jantung bekerja memompa terus-menerus, tapi di sana terjadi penyumbatan, maka pembuluh darah itu akan bengkak dan tipis. Ya, itulah kenapa selama ini medis ataupun dokter bilang bagi pasien-pasien yang hipertensi atau darah tinggi, jangan sempat jatuh. Pada saat jatuh nanti, jantung akan memompa sekaligus. Jantung itu akan refleks, dia akan memompa sangat kuat. Tek. Maka dua akibatnya. Pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau pecah, maka biasanya penanganannya harus dibedah kepalanya, bagian kepala itu harus dibedah karena di sana nanti ada percikan darah, ya, ada nanti lumeran darah akibat dari pecahnya pembuluh darah. Yang kedua, dia tidak pecah pembuluh darah, maka yang menyumbat tadi akan terdorong semakin ke atas, maka dia akan mengganggu pusat saraf otak. Ya, sementara pusat saraf otak inilah yang berfungsi mengalirkan listrik ke seluruh organ-organ tubuh. Ya, kita bisa berbicara dengan baik, tangan kita masih kuat untuk ngepel, ya, kaki kita masih bisa melangkah dengan kuat, dengan gagah. Itu akibat dari pusat saraf otak masih mengalirkan listrik dengan baik. Maka pada saat terganggu pusat saraf otak, maka aliran listriknya juga akan terganggu. Itulah yang membuat sebagian organ tubuh kita menjadi lemah dan tidak bertenaga. Ya, misalnya tangan kita ini untuk ngepel juga udah nggak bisa. Ya, untuk digerakkan aja ada yang sampai tidak bisa. Ya, terus kaki nggak bisa untuk melangkah. Ya, tidak bisa untuk digerakkan. Inilah yang disebut stroke. Maka penyebab stroke yang tadi adalah akibat dari penyumbatan, ya, penyumbatan di pembuluh darah di bagian otak. Maka kalau mau menjadi kembali normal, berarti penyumbatan yang ada di pembuluh darah di otak itulah yang harus dipecah. Ya, PLM Cypress kita yang tetes, ya, sudah banyak pasien kita, ya, yang terbantu sembuh dari batu ginjal dan batu empedu. Maka kalau ada penyumbatan di bagian otak, bisa aja penyumbatan itu dari lemak darah yang terlalu tinggi, bisa juga dari purin, bisa juga akibat racun yang terlalu tinggi dari dalam tubuh. Maka logikanya, kalau batu ginjal, batu empedu bisa dipecah, maka logika ini pun seharusnya bisa dipecah. Ya, maka untuk tim saya yang ada di grup Herbal Bio Community, maka gunakanlah yang pertama, yang tetes. Karena yang teteslah untuk memecah batu ginjal dan batu empedu. Ya, terjadi juga stroke akibat terjadi penyumbatan di pusat saraf otak. Ya, maka logikanya gunakanlah yang tetes untuk memecah. Ya, maka nanti pada saat ini dipecah, maka akan ada reaksi panas dan sakit. Ya, kalau terjadi reaksi panas dan sakit,
berarti obat kita berfungsi dengan baik. Namanya batu ginjal, batu empedu bisa dipecah, berarti pasti panas. Ya, saya pastikan itu pasti panas, makanya dia bisa pecah. Nanti kita akan atur dosisnya biar ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu sakit. Ya, diproses dia dengan pelan, ya, dikikis dia dengan pelan. Maka nanti gunakanlah dosis yang paling terendah dari dosis kita selama ini. Ya, maka kalau mau konsumsi produk yang dari PLN Jaya, ya, maka semua obat-obat usahakan berhenti dulu, ya. Obat apapun itu kalau mau konsumsi produk dari PLN Jaya. Yang kedua, jangan minum air es, air dingin dari kulkas atau makanan dingin dari kulkas, ya, karena ini pada saat dipecah dia akan ada reaksi panas. Maka saat terjadi panas dia memproses yang untuk memecah penyumbatan tadi. Tidak bagus dikonsumsi air es atau air dingin dari kulkas, makanan dingin dari kulkas, ya. Berikutnya, semua makanan-makanan berminyak, terutama gorengan-gorengan, usahakan berhenti dulu, ya. Semua makanan-makanan bersantan usahakan berhenti dulu. Ayam negeri untuk di awal-awal sebelum sehat jangan dikonsumsi dulu, ya. Terus daging-daging yang mengandung lemak, yang mengandung gaji, tolong jangan dikonsumsi dulu, ya. Maka yang terbaik sebenarnya semuanya adalah rebus-rebusan, ya. Kalau ikan ya dipepes, ya dibakar, dibikin di bumbu kuning berkuah. Nah, itulah yang terbaik. Hindari dulu semua yang berminyak dan yang bersantan, ya. Nah, maka dosis di awal cukup 3 tetes pagi, 3 tetes malam, ya. Nah, untuk hasil yang terbaik pagi-pagi maupun malam hari, konsumsilah, minumlah 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, ya. Pilih yang terbaik. Kalau sebelum makan, usahakan sebelum makan terus. Kalau sesudah makan, usahakan sesudah makan terus. Lakukan dosis ini sampai seminggu, ya. Setelah seminggu nanti naikkan dosisnya 5 tetes pagi, 5 tetes malam, ya. Pada saat masuk 5 tetes pagi, 5 tetes malam, maka gunakanlah, konsumsilah 1 kapsul, ya, 1 kapsul, ya, 1 kapsul per hari, ya. Kapan ini dikonsumsi yang kapsulnya? Setelah konsumsi yang tetes, kasih jarak setengah jam, dimut kapsulnya seperti ngemut permen, ya, sampai habis di mulut, ya. Jangan didorong pakai air, usahakan dia sampai habis di mulut, ya. Dosis yang terbaik nanti, ya, untuk yang stroke akibat hipertensi, maka 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam, 5 tetes sehari 3 kali. Kapsulnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam, ya. Tapi seminggu pertama cukup 3 tetes pagi, 3 tetes malam tanpa kapsul. Setelah seminggu 5 tetes pagi, 5 tetes malam, kasihlah 1 kapsulnya. Setelah nanti 3 minggu, ya, naikkan nanti 5 tetes pagi 1 kapsul, 5 tetes malam 1 kapsul, ya. Dan nanti bagi tim-tim yang ada di Herbal Bio Community, ya, tetap konsul ke saya kalau ada keluhan-keluhan di lapangan, keluhan-keluhan yang ada di pasien. Nanti biar tepat kapan waktu yang terbaik menggunakan dosis 5 tetes sehari 3 kali dan kapsulnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Harus dipantau kondisi pasien, ya. Maka bagi tim saya yang ada di Herbal Bio Community, pasien harus dikontrol, ya, harus dilihat perkembangan kondisi pasien. Itulah kenapa saya mulai dari awal, saya selalu ada di depan bagi tim dasar yang ada di Herbal Bio Community, ya.
untuk melihat, untuk menunjukkan seperti apa healing krisis, seperti apa proses perkembangan pasien dengan produk yang kita kasih. Ya, jadi harus selalu dipantau pasien ya. Nah, jadi penjelasan video ini ya mudah-mudahan membantu bagi tim saya yang ada di Herbal Bio Community. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.